Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Tidak terasa 9 hari kita sudah jalani di bulan Desember ini, momen yang penuh dengan sukacita, di mana kita menantikan dan bersama-sama merayakan peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh hidup, sehat dan kuat, dan bahkan juga dalam segala keadaan kami. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan, untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan di hari-hari kemarin, dan kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami di pagi ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami dan mengertinya. Buka hati dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk diisi melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 33. Injil Yesus Kristus yang dituliskan oleh Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin, firman Tuhan. Jemaat Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita dituntun oleh satu tema, kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 semakin gencar diperbincangkan, baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan para aktor politik
Secara umum model perpolitikan yang terjadi sekarang ini syarat dengan kepentingan. Karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik. Pada zaman kolonial Belanda terdapat sebuah ungkapan divide et impera atau politik adu domba, yang mana bangsa penjajah membuat strategi politik dengan cara memecah belah masyarakat. Dalam pembacaan kitab, para pemuka agama Yahudi, imam-imam, kepala, dan para ahli Taurat memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka. Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menjebak Yesus bersama pengikutnya. Dalam perdebatan itu, mereka mengemukakan pertanyaan yang dianggap dapat memojokkan Yesus. Mereka mempertanyakan tentang kuasa Yesus. Di ayat 28 mereka mengatakan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Tanya para imam, kepala, dan para ahli Taurat kepada Yesus. Mereka berusaha mengenakan pasal penyerobotan bait Allah dan penghujatan kepada Allah. Yesus tidak memberi jawaban, tetapi justru kembali bertanya, "Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah bukan berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi adalah otoritas Allah. Kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia. Jemaat Tuhan, kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang ataupun kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia. Mari kita terus menyatakan kebenaran Allah, dan biarlah orang semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak dan bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami percaya satu-satunya kebenaran ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami dan juga berlaku hidup benar dalam seluruh keberadaan kami. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia di hari kemarin, bahkan juga di hari ini. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, dan biarlah hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, pun dalam pendidikan masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh menikmati persekutuan bersama di pagi hari ini. Dan kami rindu mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, sembuhkanlah kiranya orang tua kami, saudara-saudara kami, anak dan cucu kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah, baik itu dirawat di rumah sakit, dan juga sementara berobat jalan. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan kondisi mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi segenap umat-Mu, segenap anggota jemaat yang saat ini bergumul karena ekonomi, karena pendidikan anak-anak kami, dan karena beban hidup kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami.
Karena padamu ya Tuhan ada ketenangan, ada kesejahteraan, dan juga ada sukacita. Dalam setiap beban yang kami jalani, dalam berbagai peran kami masing-masing, Tuhan hadirlah dan kuatkanlah kami. Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak kami, cucu kami dalam masa pendidikan pun juga mungkin sementara mengikuti ulangan. Berkatilah mereka dalam pendidikan mereka masing-masing. Anak-anak mudamu yang saat ini bergumul dalam penyelesaian studi, dalam bangku pendidikan, pun dalam pergumulan mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk boleh menjalani semuanya dengan baik. Bapa di sorga, kami jemaat-Mu bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk merayakan sukacita Natal, baik itu perayaan Natal anak-anak sekolah minggu pun perayaan Natal jemaat kami. Berkati Tuhan panitia dan seluruh pengurus yang mempersiapkan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Segala persiapan yang kami laksanakan biarlah boleh terlaksana dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di sorga, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Peliharakanlah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami, memimpin kota kami, kota Makassar, dan juga seluruh daerah-daerah yang lain. Kami mendoakan persiapan pemilihan umum dan pilpres yang akan dilaksanakan tahun depan. Biarlah Tuhan memakai setiap orang yang dipercayakan untuk boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan ungkapan syukur kami dan permohonan kami di pagi hari ini. Ini doa kami ya Bapa. Dengarkanlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam santapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.